Sebelum menonton video ini, silahkan dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Tersebutlah seseorang yang bernama Kyai Ageng di Kudus. Ia mempunyai 3 orang anak. Anak pertama dan kedua dari istri pertama, sedangkan anak ketiga dari istri kedua, namanya Ki Jaka. Ketika diminta untuk nikah, ia tidak mau dan nekat untuk kabur dari rumah. Perjalanannya menuju Gunung Kendeng dan bertapa di sana. Dari hari ke hari terlunta-lunta perjalanannya hingga ia menemukan teman untuk berteduh. Taman itu adalah milik Kyai Ageng Kembang Lampir. Beliau mempunyai seorang anak gadis yang juga enggan untuk menikah. Di siang hari, putri Kyai Ageng tadi berniat mengambil air ke taman sendirian. Melihat hal itu, Ki Jaka bersembunyi karena takut ketahuan. Melihat tidak ada orang, sang putri pun akhirnya mandi di kolam dengan telanjang. Saat akan pulang, ia dikejar oleh Ki Jaka dan terjadilah pemerkosaan itu. Setelah Ki Jaka pergi, putri pun pulang. Kian hari putri Kyai Ageng pun hamil. Lalu ditanya oleh Kyai Ageng siapa yang menghamilinya. Putri tidak mengaku, dan hal itu membuat murka Kyai Ageng karena malu. Takut akan kemarahan ayahnya, suatu malam sang putri kabur dari rumah dan berjalan entah kemana. Hingga pada akhirnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki di tengah hutan. Namun sang putri meninggal setelah melahirkan dengan bayi yang masih tergolek di samping jasad ibunya. Adalah seorang kiai di Selandaka yang menemukan bayi itu, lalu digendong dan pergi melanjutkan berburunya. Ketika melihat seekor kijang, senang sekali hati Kyai Ageng itu. Namun karena bayi yang terus-terusan menangis, membuat kijang itu lari ke tengah hutan. Karena kesal, sang bayi diletakkan di bawah pohon, lalu ia melanjutkan mengejar kijang itu. Akhirnya bayi itu ditemukan oleh seorang janda yang bernama Nyai Tarub. Dipeliharanya bayi itu. Ketika berumur 7 tahun, telah nampaklah ketampanan dari bayi itu. Teman sepermainannya sangat sayang semua. Ketika dewasa, saat akan dikawinkan, ia tidak mau. Suatu waktu anak muda itu pergi ke hutan untuk berburu. Saat di tengah hutan, ia melihat ada burung yang unik dan aneh warnanya. Saat didekati, burung itu terbang. Pemuda itu mengikuti kemana arah burung tadi terbang, hingga sampailah ia di sebuah sendang yang ternyata itu adalah tempat mandinya para bidadari. Saat Selasa Kliwon, para bidadari mandi di sendang tersebut. Pemuda Ki Jaka itu bersembunyi. Ketika melihat para bidadari mandi, ia terpikat akan kecantikan bidadari itu. Lalu satu di antara pakaian bidadari tadi diambil dan disembunyikan. Ki Jaka berdehem dan mendengar ada orang. Para bidadari segera terbang membawa pakaian masing-masing, hingga tinggal satu yang masih tertinggal, yang bernama Dewi Nawang Wulan, karena pakaiannya tidak ada. Ki Jaka mendekat dan berkata, jika Nawang Wulan mau beristri, ia akan memberikan pakaiannya. Karena terpaksa, akhirnya Dewi Nawang Wulan mau dijadikan istri oleh Ki Jaka. Setelah Nyai Tarub meninggal, Ki Jaka diberi gelar Kyai Ageng dari Tarub, atau lebih dikenal dengan Joko Tarub. Dewi Nawang Wulan akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan dan diberi nama Roro Nawangsih. Suatu hari, Dewi Nawang Wulan hendak mencuci popok di kali.
dan berpesan kepada Joko Tarub agar menjaga dandang tempat menanak nasi dan jangan sekali-sekali membuka tutupnya. Joko Tarub mengiyakan. Ketika Dewi Nawangwulan masih di kali, Joko Tarub sambil momong putrinya berkata dalam hati, "Kenapa padi di lumbung masih tersisa banyak sekali, padahal sudah dipakai memasak tiap hari?" Karena penasaran, Joko Tarub pun membuka tutup dandang itu, dan betapa terkejutnya ketika melihat isi dandang hanya sebutir padi. Ketika pulang, Dewi Nawangwulan membuka tutup dandang dan terkejut karena nasinya masih berupa butiran beras. Ia tahu kalau suaminya pasti telah membuka tutup dandang itu. Hal itu membuatnya marah karena kesaktiannya hilang. Terpaksalah akhirnya setiap akan menanak nasi harus menumbuk padi terlebih dahulu, dan lama-lama akhirnya tumpukan padi di lumbung pun habis. Sehabisnya padi itu, pakaian Nawangwulan yang bernama Ananta Kusuma yang dulu diambil Joko Tarub pun ketemu. Diambillah pakaian itu dan pulih kembalilah kesaktian sang Dewi Nawangwulan. Lalu ia berpesan kepada suaminya jika ia akan kembali ke kayangan, dan jika anaknya menangis, Joko Tarub diminta untuk naik ke panggung dan di bawah panggung supaya dibakari jerami ketan hitam. Maka Dewi akan turun menyusui anaknya. Setelah dewasa, Dewi Nawangsih memiliki suara yang mirip dengan ibunya. Saat umur menginjak 14 tahun, Dewi Nawangsih dinikahkan dengan Raden Bondan, putra Ki Buyut Mahasar. Nama Raden Bondan pun diganti oleh Kiai Jaka Tarub menjadi Lembu Peteng. Demikian sebuah cerita yang turun-temurun kita dapatkan. Semoga Anda terhibur.